Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengulas FR SKB pedagogik tentang penyusunan RPP. Nah, jadi di video kali ini akan kita bahas tentang rambu-rambu penyusunan RPP. Begitu ya, dimulai dari gambaran awal RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Yang ketiga, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Yang keempat, guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan ya, dari kalender pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Lanjut, nah ini adalah komponen RPP berkaitan dengan soal-soal pedagogik yang keluar itu masih menggunakan RPP yang lama ya, bukan RPP yang tiga komponen ya. Jadi saya masih menjelaskan tentang rambu-rambu penyusunan RPP yang sebelum adanya surat edaran dari Menteri Pendidikan. Jadi ada 10 komponen RPP. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran, kemudian yang kedua adalah KD atau kompetensi dasar, yang ketiga indikator pencapaian kompetensi, kemudian yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima materi ajar, kemudian yang keenam alokasi waktu, kemudian komponen yang ketujuh adalah metode pembelajaran, yang kedelapan kegiatan pembelajaran, 9 penilaian hasil belajar, dan komponen ke-10 dari RPP adalah sumber belajar. Ini ya 10 komponen yang harus ada di RPP. Kemudian selanjutnya, nah ini pada kurikulum 2013 istilah standar kompetensi atau SK tidak dikenal lagi. Namun muncul istilah KI atau kompetensi inti. Apa itu KI? Nah, KI itu merupakan gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian KI itu juga merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran. Selanjutnya, ada 6 prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Kemudian yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Kemudian yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Dan yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi ini adalah 6 prinsip penyusunan RPP yang harus teman-teman pahami. Kemudian langkah penyusunan RPP ya. Pelaksanaan proses pembelajaran itu dimulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti yang mencakup EEK ya, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, ditambah pendekatan saintifik, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Ini adalah pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian langkah penyusunan RPP yang pertama dari kegiatan pendahuluan itu adalah orientasi, yaitu memusatkan peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan dengan cara menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, menampilkan slide animasi, fenomena alam, fenomena sosial, atau yang lainnya. Kemudian dalam kegiatan pendahuluan juga ada apersepsi yang memberikan apersepsi awal atau gambaran awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian di kegiatan pendahuluan pula ada motivasi. Nah, yaitu guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. Ada pula pemberian acuan.
berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran secara garis besar. Kemudian pembagian kelompok belajar, penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya di kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian dalam kegiatan inti harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Kemudian dalam kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selanjutnya pada kegiatan penutup. Nah, kegiatan guru untuk mengarahkan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan. Ini dalam kegiatan penutup ya. Kemudian pemberian tes atau tugas dan memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran. Dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah, atau tugas sebagai bagian dari remedi atau pengayaan. Pada langkah pembelajaran dalam RPP, pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan harus tampak. Karena kurikulum 2013 menekankan pendekatan pembelajaran ilmiah atau scientific approach pada proses pembelajaran. Selanjutnya ya, nah ini adalah contoh format RPP. Dimulai dari identitas ya, satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran, topik, pertemuan ke alokasi waktu, kemudian ke A, KD, kemudian B, IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kemudian C, tujuan pembelajaran, D, materi ajar, E, metode pembelajaran. Kemudian F, kegiatan pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan, inti, dan penutup yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel ya, yang dalam kolom pertama itu kegiatan, kemudian deskripsi, dan yang ketiga alokasi waktu. Kemudian di poin G ada alat dan sumber belajar, dan di poin terakhir ada penilaian proses dan hasil belajar yang meliputi teknik, bentuk, instrumen, baik tes maupun non-tes, kemudian kunci dan pedoman penskoran, dan tugas. Nah, demikian teman-teman rambu-rambu penyusunan RPP ya, FR SKB Pedagogi. Gitu ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.